Sepenggal mitos lahirnya Jayadharma. Kisah ini berawal dari salah satu ijin tertua di Pulau Jawa yang mempunyai julukan Astadewa dan memiliki gelar Sanghayang yang sekarang menjadi penguasa Gunung Semeru. Asta artinya 8 dan Dewa artinya dewa. Jadi Astadewa adalah pemimpin 8 dewa Sanghayang yang ada di Pulau Jawa. Mitosnya di Pulau Jawa ini ada 10 Sanghayang. Akan tetapi sekarang hanya tersisa 9 Sanghayang, termasuk Astadewa. Karena satu Sanghayang telah memeluk ajaran Islam dan keluar dari ajaran para Sanghayang. Astadewa mempunyai 2 putra bernama Joyo Menggolo yang mempunyai julukan Eyang Lawu, penguasa Gunung Lawu, dan Joyo Wisoso. Dan Astadewa mempunyai 1 istri yang sekarang ada di Sungai Brantas yang berwujud naga hitam. Pada suatu hari Astadewa tergoda dengan salah satu penguasa Laut Selatan yang mempunyai tubuh naga berwajah manusia yang bernama Dewi Maheswari atau yang sering dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Diam-diam Astadewa menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Tapi Nyi Roro Kidul hamil dan Ratu Kidul tahu hubungan mereka. Ternyata Ratu Kidul tidak suka dengan hubungan mereka berdua. Ratu Kidul berkata kepada Astadewa, "Jika anak yang lahir adalah perempuan, harus diserahkan kepada Ratu Kidul. Kalau anak itu laki-laki, harus dibunuh." Astadewa tidak terima jika seperti itu terjadi, dan mereka berdua pun bertarung di Samudra Hindia sampai 7 hari 7 malam. Tapi salah satunya tidak ada yang kalah, sehingga mereka berdua memberhentikan pertarungannya karena tidak ingin ada pertumpahan darah dari mereka berdua. Tetapi Ratu Kidul mempunyai cara untuk supaya bisa mengetahui calon bayi yang berada di dalam kandungan Nyi Roro Kidul. Dan tiba saatnya Nyi Roro Kidul melahirkan anaknya. Lahirlah seorang bayi perempuan langsung dibawa ke Laut Selatan bersama utusan Ratu Kidul. Bayi itu dirawat dengan baik dan diberi nama Dewi Nawang Wulan yang sekarang mempunyai julukan Dewi Angin-Angin. Namun setelah 1 hari setelah Nawang Wulan lahir, ada bayi lahir dari Nyi Roro Kidul yang berkelamin laki-laki. Astadewi ketakutan jangan sampai ketahuan Ratu Kidul. Astadewi langsung memerintahkan Joyo Menggolo supaya anak laki-laki itu dibawa ke wilayah timur Gunung Lawu bersama Joyo Wiseso. Anak tersebut diberi nama Jayadharma. Mungkin sebagai besar dari kalian sangatlah asing mendengar nama Kuncung Putih. Kuncung Putih adalah jin pendamping manusia yang menghuni Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, yang sudah sangat lama. Kuncung Putih memiliki nama asli Jayadharma dan memiliki gelar Rahayang. Kuncung Putih memiliki kembaran bernama Dewi Nawang Wulan yang memiliki julukan Dewi Angin-Angin. Sedari kecil Kuncung Putih dirawat oleh kakak tirinya yang bernama Joyo Menggolo yang memiliki julukan Eyang Lawu, penguasa Gunung Lawu. Atas perintah ayahnya, Kuncung Putih pergi ke Gunung Lawu untuk menimba ilmu di sana. Di sana ia belajar ilmu bela diri dengan pamannya yang bernama Brajadharma, penguasa Gunung Galunggung. Tidak terasa waktu terus berlalu hingga Kuncung Putih saatnya untuk menerima tugas dari gurunya untuk menjaga keamanan dan ketentraman kerajaan di Jawa Barat. Singkat cerita, Kuncung Putih pun menikah dengan anaknya Rahayang Aji Dharma
penguasa Gunung Tangkuban Perahu yang bernama Bahtari Ayudhya Raksa. Suatu hari, Kunjung Putih ditugaskan oleh Brajadharma untuk menjaga anak Raja Linggawangi bernama Dewa Niskala. Sedangkan istri dari Kunjung Putih ditugaskan Brajadharma untuk mengawal Raja Linggawangi. Dan anak perempuannya bernama Dia Ayu Pitaloka yang ingin pergi ke kerajaan Majapahit untuk menikah dengan Raja Mataram, yaitu Hayam Wuruk. Saat di tengah perjalanan menuju Majapahit, pasukan Raja Linggawangi dan anaknya diserang oleh pasukan Gajah Mada dan terjadilah peperangan. Akibat peperangan tersebut, Raja Linggawangi pun tewas terbunuh oleh pasukan Gajah Mada. Dia Ayu Pitaloka pun bunuh diri dengan cara menancapkan kerisnya di perutnya dan jin pendampingnya yang mengawal mereka tewas, termasuk istri dari Kunjung Putih karena diserang oleh pasukan jin Gajah Mada. Dengan istrinya tewas terbunuh membuat Kunjung Putih sangat terpukul. Lalu ia menyepi ke air terjun Tujuh Panjalu. Ketika Kunjung Putih sedang menyepi di air terjun Tujuh, ia dihampiri oleh jin berwujud macan yang bernama Pangeran Lodaya. Dan Pangeran Lodaya memberi pesan kepada Kunjung Putih. Isi pesan tersebut adalah, kamu ditugaskan untuk menjaga bangsa manusia. Ada 3 manusia lagi yang harus kamu jaga. 3 manusia itu adalah keturunan dari Linggawangi. Setelah mendapat pesan itu, Kunjung Putih pun ikut dengan cucu dari Linggawangi, yaitu Prabu Linggawangi, dan menjadi jin pendamping Prabu Siliwangi. Setelah menjadi pengawal keamanan dan ketentraman kerajaan Pajajaran, Kunjung Putih dan Prabu Siliwangi selalu bersama-sama menumpas kejahatan di tanah Jawa Barat, hingga Prabu Siliwangi menjadi raja yang terkenal arif dan bijaksana di Jawa Barat. Tidak lupa Kunjung Putih selalu memberikan nasihat serta wejangan kepada Sang Prabu untuk selalu melindungi dan mengayomi rakyat Pajajaran. Ketika anaknya dari Ratu Kentring Menik yang bernama Raden Surawisesa mulai dewasa untuk diangkat menjadi putra mahkota, kelak akan menjadi Raja Pajajaran selanjutnya. Ketika itu, saatnya telah tiba. Prabu Siliwangi menyerahkan mahkota kerajaan kepada anaknya Raden Surawisesa, dan Prabu akan meninggalkan istana untuk mengabaikan masa tuanya dengan bersemedi di gunung untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saat itu agama Islam sudah masuk di tanah Jawa Barat. Dari kalangan kerajaan telah banyak yang masuk agama Islam, termasuk istrinya Prabu Siliwangi, Ratu Subanglarang beserta 3 anaknya Raden Walangsungsang, Nyai Rara Santeng, dan Raden Kian Santeng. Singkat cerita, menurut legenda karena Prabu Siliwangi belum beragama Islam, sehingga Raden Kian Santeng mencari ayahnya untuk diajak memeluk agama Islam. Karena Prabu teguh dengan keyakinan kepercayaannya dan tidak ingin melakukan pertempuran dengan anaknya, sehingga Prabu melakukan moksa di salah satu kawah yang ada di Bogor. Sebelum Prabu Siliwangi moksa, dia berpesan kepada Kunjung Putih untuk menjaga keris, naga, runting supaya tidak jatuh ke tangan orang jahat. Semenjak kepergian Prabu Siliwangi, Kunjung Putih selalu ada di hutan Halimun, Gunung Salak, karena teringat nasihat gurunya, si Gunung Gelunggung, untuk melakukan menjaga keamanan dan ketentraman Jawa Barat. Kunjung Putih teringat dengan anak Prabu Siliwangi yang bernama Raden Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci, yang juga mempunyai sifat seperti bapaknya. Kunjung Putih kemudian mencari Raden Kian Santang. Ketika telah bertemu, Kunjung Putih menceritakan maksud kedatangannya untuk selalu menjaga anak keturunan raja
yang diperintahkan gurunya yang berada di Gunung Glunggung. Raden Kian Santang menolak dan mengajukan permintaan agar Kunjung Putih masuk Islam seperti biasanya. Lalu Kian Santang dan Kunjung Putih bertarung. Singkat cerita, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Kian Santang. Lalu Kunjung Putih pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, Kunjung Putih diajarkan tentang agama Islam, termasuk membaca ayat suci Al-Quran oleh Kian Santang. Kunjung Putih selalu ikut Kian Santang beri dakwah kemanapun ia pergi. Singkat cerita, Kian Santang pun wafat dan dimakamkan di Garut, Jawa Barat. Setelah kematian Kian Santang, Kunjung Putih kembali ke hutan Halimun yang berada di Gunung Salak Sabari menunggu keturunan terakhir Raja Siliwangi yang perlu ia jaga. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyebutan kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.